Na Rabbuna siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawi ya matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin nas'aluka waliyukim wal adla kay nastaqim ala hudakal qawim wala nuti'ul la'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya mujib antas sami'ul qarib daqal wasi'ur rahib fandur ilal mu'minin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin nadratu zilul ana anna wa tudnil muna minna wa kullal hana nu'tahu fi kulli hin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin as'aluka bijahil judud waliyukimul hudud fina wa yakfil hasud wa yadfa'udh dhalimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin yuzilu lil munkarat yuqimu lis salawat ya'muru bis salihat muhibbu lis salihin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslim yuzighu kullal haram yakharu kullat tugham ya'dilu bainal anam wa yu'minul khaifin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin rabbis qina wa ita'am nafi mubarak dawam yadumu fi kulli am ala ma marris sinin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin nub'at minal aminin fi zumratis sabiqin arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul rabbi istajib li amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farih muslimin ataka rabbi jazil wa kullu fi'lin jamil wa fika amalna tawil fajud ala tamin ya
Rabbi taqal ghina min fi'li ma la yutaq famnun bifakil ghalam liman bidambi rahin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid alal muslimin waghfir likulli dhunub wastur likulli uyub wakshif likulli kurub wakfi adal mu'dhin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid alal muslim waghfir likulli dhunub wastur likulli uyub wakshif likulli kurub wakfi adal mu'dhin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid alal muslim waghfir likulli dhunub wastur likulli uyub wakshif likulli kurub wakfi adal mu'dhin ya arhamar rahimin farij alal muslim wa khatim bi aqsan hitam idadanal insiram wa hanahinul imam wa zada rasul jabin amar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wattabi'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku kita buka majlis ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan doa mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru Pondok Pesantren Darul Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mendoakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, urusan orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Ala hadin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, enggak ada tandanya saya. Sampai bab apa? Cari babnya. Bab tahrimud dzulmi wal amri biradil madzalim. Ya. Ya. Iya. Hadis yang keberapa? Enggak dikasih tanda kamu. Kita baru. Siapa yang punya tanda? Loh, gimana kok? Babnya betul ya? Betul. Apa? Betul. Dah, sudah saya mulai cari hadis ke-16. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Faqal innal muflisa min ummati man ata man utiya yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa idza faniyat hasanatuhu qabla ayyufna ma alaihi ukhida min khotoyakum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman. Abi Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman. Kemudian para sahabat memberikan sebutan Abi Hurairah. Hurairah dari kata hirun berarti kitun, kucing. Dijadikan dikecilkan, ismut tasghir, dikecilkan lalu menjadi Hurairah, bapaknya kucing kecil. Mengapa? Karena sahabat Abi Hurairah itu kayak kucing kita di rumah itu yang selalu melilit di kaki. Di mana ada Rasulullah, di situ ada sahabat Abi Hurairah. Jadi seolah-olah tidak pernah lepas mengelilingi kakinya Rasulullah, selalu mengikuti Rasulullah. Dari sebut Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka itulah Abi Hurairah itu termasuk yang banyak mengeluarkan hadis di antara para sahabat itu. Wajar karena beliau tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Hampir di mana ada Rasulullah, di situ ada Abi Hurairah.
Nah, maka beliau termasuk salah sahabat yang banyak mengeluarkan hadis. Tapi pada zaman Sayyidina Umar dia tidak banyak mengeluarkan hadis, karena Sayyidina Umar itu sangat hati-hati menjaga hadis itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar menerima hadis cukup dengan disumpah, benar engkau, wallahi saya mendengar Rasulullah bersabda, itu baru Abu Bakar bisa menerima. Tapi kalau Sayyidina Umar lebih ketat lagi dalam menyaring hadis ini. Setiap orang menyampaikan hadis kepada Sayyidina Umar ditanya siapa saksinya. Kalau tidak ada saksinya, oleh Sayyidina Umar ditolak hadisnya. Nah, Abi Hurairah ini banyak bertemu dengan Rasulullah, kadang-kadang tidak ada saksi, tapi dia mendengar Rasulullah bersabda. Sehingga zaman Sayyidina Umar dia tidak banyak mengeluarkan hadis, karena banyak hadis-hadis yang dia terima tidak ada saksi, dia bersama Rasulullah. Tapi setelah Sayyidina Umar wafat, banyaklah Abi Hurairah itu meriwayatkan hadis dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, telah bersabda, atadruna mal muflis, atadruna atakrifuna ataklamuna, tahukah kalian? Daro yadri arafa ya'rifu alima ya'lamu, itu mufradatnya. Atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Bangkrut itu hutangnya tidak kebayar, hartanya habis, itu namanya muflis. Sudah nggak punya fulus sama sekali, hutang kebayar, harta sudah nggak ada, itu namanya orang muflis. Atadruna muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu, yang muflis itu? Qalu, berkata mereka para sahabat Rasulullah berkata, al-muflisu fina, al-muflis, adapun orang yang bangkrut di antara kami ini, man la dirhamalahu, orang yang tidak punya dirham. La dirhamalahu, tidak ada dirham baginya, wala mata, dan tidak punya harta. Itu yang dijawab oleh sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, kata Rasulullah, min ummati, daripada umatku ini, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bi sholatin wa siyamin wa zakatin, orang yang datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah, sholatnya sempurna, puasanya sempurna, ya, zakatnya sempurna. Tapi apa? Wa ya'ti, dan dia datang, wa qad syatama hada, dia pernah mencaci orang ini, wa qadhafa hada, dan dia pernah menuduh orang ini, berzina padahal tidak berzina, itu namanya qadhaf. Wa akala mala hada, dan dia makan hartanya orang ini dengan cara yang haram. Wa safaka dama hada, dan dia pernah menumpahkan darah orang ini, artinya membunuh. Wa daraba hada, dan pernah dia memukul orang ini
Jadi orang ini banyak berbuat dolim. Puasanya bagus, ya, sholatnya bagus, zakatnya bagus, tapi perbuatannya di dunia suka mencaci orang, suka mencela orang, mencaci orang, maki-maki orang. Kerjaannya ketika di dunia dulu. Wa qadha fahada, dan sering menuduh orang berbuat zina padahal dia tidak, atau juga menuduh perbuatan-perbuatan lain. Jadi perbuatannya banyak, dia berbuat dolim, memaki-maki orang, mencela orang, menuduh orang. Nah, wa akala malahada, dan dia makan hartanya orang ini, artinya makan hartanya dengan tidak benar, dengan haram. Wa safaka damahada, dan dia mengalirkan darahnya orang ini, artinya membunuh. Wa darabahada, dan pernah memukul orang ini. Masya Allah, padahal sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, cuman orang ini kerjaannya ya ini, wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza, membunuh, memukul orang, menyiksa orang, maki-maki orang. Naudzubillah, ini perbuatannya di dunia. Fayu'ta min hasanatihi, maka orang ini yang tadi dimaki-maki, yang tadinya dituduh berbuat zina, yang tadinya dia dibunuh, yang dipukul, fayu'ti hadza min hasanatihi, kemudian diberikan kepada orang itu hasanah, kebaikan orang tadi itu. Puasanya dikasihkan sama orang ini, zakatnya dikasihkan sama orang ini, ya, puasanya dikasih sama orang ini, kebaikan-kebaikan orang tadi diberikan kepada orang yang didolim tadi, yang dianiaya, yang teraniaya itu. Dia pernah mencela si A, maka diambil kebaikan dia itu, sholat dia dikasihkan sama si A. Dia pernah membunuh si B, diambil lagi kebaikannya oleh Allah, diberikan kepada si B ini. Kemudian dia pernah memukul si C, diambil lagi kebaikan orang ini, diberikan oleh Allah kepada si C ini. Akhirnya habis, amal solehnya semua habis, tapi dosanya belum habis. Kebaikannya sudah habis semua. Apa yang terjadi? Dosanya orang tadi yang dipukul dikasihkan sama dia, dosanya orang tadi yang dihina dikasihkan sama dia. Kemudian dia dilempar ke api neraka. Naudzubillah. Itu orang bangkrut nanti di akhirat. Kalau bangkrut di dunia, ya tadi itu orang yang tidak punya duit, tidak punya harta, hutangnya masih banyak, lah itu bangkrut namanya di dunia. Yang lebih dahsyat nanti bangkrut di akhirat. Bangkrut di akhirat itu, kata Rasul, nanti orang datang pada hari kiamat, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, cuman dia dahulu di dunia sering maki-maki orang, sering memfitnah orang, membunuh orang, merampas hartanya orang, memukul, menyiksa orang, kerjaannya di dunia. Akhirnya nanti di akhirat oleh Allah, kebaikan orang tadi, sholat mereka itu diberikan kepada orang yang pernah dia berbuat dolim. Dia pernah maki-maki si A,
diambil sholatnya kasih sama si A. Dia pernah merampas hartanya si B, diambil kebaikannya, dikasih oleh Allah kepada si B. Kebaikannya sudah habis, tapi perbuatan dosanya masih belum tertutup. Dibalik oleh Allah, dosa-dosa orang yang dulu di dunia oleh dia teraniaya, oleh Allah diambil dosanya si A, dikasihkan kepada orang tadi yang sholatnya sudah habis, puasanya habis, semuanya habis, tapi orang masih menuntut. Saya belum dapat kebahagiaan itu, pada dia dulu pernah memukuli saya. Oh, apa dosamu? Dosanya ini dipindah oleh Allah kepada orang yang berbuat dolim itu tadi. Kemudian dia dilempar di api neraka. Na'udzubillah. Maka ini anak-anakku, jauhi perbuatan dolim di dunia ini. Biar engkau sholat, engkau puasa, engkau haji, engkau zakat, tetapi engkau pernah berbuat dolim kepada orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah mengejek orang lain, pernah menghina orang lain, pernah merampas hartanya orang lain, pernah membunuh orang lain, pernah menyiksa, memukul orang lain. Semua orang itu nanti menuntut di akhirat. Begitu menuntut di akhirat, oleh Allah diambilkan kebaikan orang tadi semua, dibagikan kepada mereka. Setelah dibagikan ke mereka masih tidak cukup. Karena tidak cukup, dosa-dosa mereka yang dulu dianiaya, dicaci maki di dunia, diambil dosa mereka semua itu, diberikan kepada orang tadi yang sholatnya bagus tapi sudah habis, kemudian dilempar oleh Allah ke api neraka. Nah, ini anak-anakku, maka jangan sampai kita ini berbuat dolim kepada orang lain. Walaupun di dunia biar tidak bisa membalas, ya mungkin karena berkuasa tidak berani di dunia melawan, disiksa tidak berani melawan. Karena yang menyiksa katakan orang yang berkuasa, apalagi penguasa berbuat dolim kepada rakyatnya. Subhanallah. Kalau pemimpin penguasa berbuat dolim kepada rakyatnya yang jutaan ini, nanti akan menuntut di akhirat. Saya dulu di dunia pernah difitnah, saya dahulu di dunia pernah katakan di penjara, padahal saya tidak salah. Semuanya akan menuntut itu. Maka si pemimpin tadi, apa kebaikannya? Dicabut oleh Allah kebaikannya, diberikan kepada rakyatnya yang didolim itu. Kalau tidak cukup kebaikan orang tadi, maka dosa-dosa yang dimiliki rakyat dikembalikan, dipikulkan kepada pemimpin yang berbuat dolim itu. Akhirnya dilemparlah di api neraka. Na'udzubillah. Ini ditanamkan. Jadi kalau seandainya hadis ini dilaksanakan oleh setiap orang, tidak ada kedoliman di permukaan bumi ini. Ya, tidak ada kedoliman. Ini yang dimaksud. Rasulullah bertanya, atadruna mal muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab sesuai dengan keadaan di dunia. Kata para sahabat, orang bangkrut itu Rasulullah, orang yang sudah tidak punya duit, tidak punya harta, hutangnya belum kebayar. Oh, itu menurut yang saya maksud nanti orang yang bangkrut pada hari kiamat. Orang yang bangkrut pada hari kiamat, orang yang datang menghadap kepada Allah, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tetapi dia di dunia banyak berbuat dolim kepada orang. Maka nantinya oleh Allah
Orang yang tadi sholatnya bagus, puasa tapi banyak berbuat dolim kepada manusia, maka oleh Allah kebaikan mereka itu, kebaikannya diberikan kepada orang yang didolimi tadi. Kemudian kalau habis, berbuat dolimnya masih banyak, sedangkan pahalanya sudah habis dibagi-bagi kepada mereka, tapi ternyata masih kurang. Dosa-dosa mereka diambil oleh Allah, dipikulkan kepada orang ini yang berbuat dolim. Sudah pahalanya habis, masih mikul dosa sebanyak orang yang dia aniaya dahulu di dunia. Maka semuanya harus hati-hati. Pemimpin harus hati-hati. Ya, kita pribadi-pribadi harus hati-hati. Jangan berbuat dolim kepada orang lain, karena nanti kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita aniaya itu. Kalau nggak cukup, orang yang dosa-dosa orang yang dianiaya tadi diberikan kepada orang tadi. Apalagi yang dolim pemimpin, subhanallah. Dolim kepada jutaan manusia. Lebih hati-hati juga hakim-hakim. Ngetok palu jangan seenaknya. Ketika ngetok palu itu adil apa tidak? Ketika ngetok palu, ternyata palu dia ketok dengan ketidakadilan. Na'udzubillah. Bagaimana dosanya hakim-hakim yang semacam itu nanti di akhirat. Kalau ini semuanya dijadikan pelajaran, insya Allah tidak ada orang dolim di dunia ini. Di dunia orang dolim itu memang enak. Apalagi ya kalau yang didolimin itu orang lemah, orang yang tak berdaya. Lah disitulah hati-hatinya. Baik kita selaku pribadi, jangan berbuat dolim kepada orang lain. Apalagi pemimpin berbuat dolim ke sekian juta, menipu orang kepada sekian juta orang yang ditipu, sekian juta orang yang dibohongi. Subhanallah, subhanallah. Kalau ingat kepada hari kiamat, sudah pasti kebaikan dia tidak cukup untuk menebus dosa-dosa dia terhadap jutaan manusia yang didolimi. Jadi mulai dari pribadi dengan pribadi jangan berbuat dolim. Pemimpin kepada rakyatnya jangan berbuat dolim. Kiai terhadap santrinya jangan berbuat dolim. Jangan sampai tidak adil. Hakim-hakim mengetok palu harus hati-hati betul itu di hadapan Allah. Keliru ngetok palunya harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. 1000 kali ngetok palu seorang hakim, kalau dia tidak benar dalam menentukan hukum karena disuap oleh orang, karena kepentingan yang lain, sehingga hukum bisa berubah. Jangan berbuat dolim kepada orang lain. Oleh sebab itu, mengapa sogok menyogok dalam Islam ini begitu dahsyat ancamannya? Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang terima sogok, kedua-duanya masuk neraka. Karena apa? Karena sogok menyogok itu yang menyebabkan kedoliman. Dengan suap menyuap itu maka hukum tidak berlaku. Hukum tidak berlaku berarti satu kedoliman. Kedoliman itu nanti pada hari kiamat akan dituntut. Sehingga pahala-pahala orang yang berbuat dolim, puasanya, zakatnya, hajinya, sholatnya, habis semua untuk membayar kedolimannya.
Kalau kebaikannya sudah habis tapi kedolimannya masih banyak yang menuntut, maka dosa-dosa orang-orang yang dianiaya, orang yang ditolimi itu diambil oleh Allah, dikasihkan kepada orang yang dolim tadi, dilempar di api neraka. Fayuto hadza min hasanatihi, maka diberikan kepada orang ini dari kebaikan dia. Wa hadza min hasanih, dan orang ini diberi dari kebaikan. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikannya, orang yang dianiaya masih menuntut lagi, qabla ayyuqda ma alaihi, ya, sebelum apa yang telah ditentukan kepadanya, ukhida min khotoyahum, diambil dari dosa-dosa mereka itu. Dosa-dosa mereka diambil, kemudian faturihat, maka dilemparkan alaihi, kepada orang yang dolim tadi. Faturiha finnar, kemudian dia dilempar di api neraka. Padahal sholat, zakat, puasa, habis kebaikannya untuk membayar perbuatan dolimnya, malah belum cukup. Artinya dosa mereka yang dianiaya itu diberikan kepada yang menganiaya tadi. Na'udzubillah. Dan ini maka harus hati-hati kita hidup di dunia ini. Maki-maki orang, mencela orang, mungkin yang dicela diem, dimaki-maki, yang dimaki-maki diem, karena dia mungkin tidak berani untuk melawan. Tapi nanti di akhirat kebaikan dia dikasih sama orang yang dimaki-maki tadi itu. Nah, ini hadis untuk menjaga akhlak kita. Jadi kalau ada yang kata-katanya mau mengatakan revolusi mental, satu-satunya revolusi mental itu hanya dengan ajaran agama. Dan ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah. Sejarah membuktikan bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kedoliman merajalela, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Maksiat, perzinaan, mabuk-mabukan, penjudian, perampokan, pokoknya yang kuat makan yang lemah. Datang Islam, dalam tempo 23 tahun kita merdeka, sudah 75 tahun. Rasulullah dalam tempo 23 tahun masyarakat berubah 180 derajat, berubah 100%, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah, menjadi masyarakat yang berakhlak, menjadi masyarakat yang bermoral, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, yang kaya tidak menindas yang miskin, yang berkuasa tidak menindas rakyatnya. Terjadilah satu pemerintahan di Madinah, satu pemerintahan, satu negara yang aman, sejahtera. Dalam tempo 23 tahun Rasulullah bisa makan satu revolusi mental, berubah 180 derajat akhlaknya. Lah inilah ya, termasuk seperti hadis-hadis seperti yang saya baca sekarang ini. Kau boleh di dunia nempeleng orang, yang ditempeleng tidak melawan, tapi nanti di padang mahsyar dia akan menuntut, ya Allah, saya ditempeleng oleh dia dahulu, saya tidak berani melawan, ya Allah, dia seorang jagoan. Diambil kebaikan dia, dikasihkan kepada orang yang ditempeleng tadi. Naudzubillah. Oleh sebab itu perbuatan dolim ini sangat dikutuk oleh agama. Ya, manusia bisa dibohongi. Nah, ini kalau orang yang beriman kepada Allah,
Manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Maka orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mustahil dia akan berbuat bohong, karena dia yakin Allah tidak bisa dibohongi. Kalau manusia bisa dibohongi, rakyat bisa dibohongi, rakyat bisa membohongi pemimpinnya, pemimpinnya bisa membohongi rakyatnya, itu di dunia. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Lah ini hadisnya, jangan sampai menjadi orang bangkrut pada hari kiamat. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'addi lahu binahwi ma asma'u faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar muttafaqun alaihi. Nah, ini lagi berkenaan dengan kedoliman. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari sahabat Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, telah bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya saya itu manusia, wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sesungguhnya kamu takhtasimuna, minta pengadilan kepada saya dalam perselisihanmu. Orang yang berselisih, kemudian orang yang berselisih datang kepada Rasulullah untuk minta pengadilan. Wala'alla ba'dakum, barangkali di antara kalian, ayyakuna alhana bihujjati, lebih tahu dengan hujahnya itu, dengan alasannya mimba'din, daripada yang lain. Saya sebagai manusia, kalian minta pengadilan kepada saya, barangkali di antara kalian lebih tahu alasannya, tapi bisa berbohong misalnya. Fa'akdi lahu binahwi ma'asma, maka saya mengadili menurut apa yang saya dengar darimu. Ya. Apa yang saya dengar darimu itulah yang saya adili, karena saya manusia. Dalam hadis lain Rasul bersabda, annasu yahkumuna bidawahirihim wallahu yastaula ala asrarihim. Manusia itu hanya menentukan hukum dengan dohirnya saja. Engkau berkata begini, berkata begini, berkata begini, saya adili sesuai dengan yang saya dengar. Kalau seandainya kau bohong, Allah yang tahu. Fa'addi lahu binahwi ma'asma, kemudian saya putuskan hukumnya sesuai dengan apa yang saya dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, dan barang siapa yang saya tetapkan hukum ini dengan haknya orang lain, saya sekedar mengikuti yang saya dengar, fa innama aqtalahu qit'atan minan nar, maka berarti saya telah memotong kau dari potongan-potongan api neraka. Artinya saya cuma memberikan hukum, kata Rasul, sesuai yang saya dengar. Kalau seandainya saya salah menentukan hukum, maka berarti saya telah menyelamatkan kau dari api neraka. Bagi orang yang tadi benar salah tapi dibenarkan, atau benar tapi disalahkan. Orang yang benar tapi disalahkan dalam hukum, padahal dia benar sebenarnya, tapi disalahkan dalam hukum. Mengapa disalahkan dalam hukum? Ya, hakimnya mengikuti apa adanya daripada yang dia dengar. Nah, kalau itu berarti telah saya potong kau dari potongan api neraka, berarti dibebaskan. Nah, itu aqta'ulahu qit'atan minan nar, berarti nanti kepada orang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, maka yang salah dibenarkan, yang salah ini nanti
di akhirat ya hukuman Allah yang berlaku, api neraka. Maka ini menjadi hakim hanya sesuai dengan apa yang didengar, bukti yang ada. Tapi nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, mungkin di dunia dia bisa benar, ya karena tadi bisa benar dengan menyogok, dengan lain-lain. Di dunia bisa benar perkaranya, yang salah di dunia bisa benar, tapi nanti dia akan masuk ke neraka. Nah, inilah anak-anakku, ya saya tidak terlalu panjang karena anak-anakku nanti masih antri mandinya untuk sekolahnya, dan dalam keadaan corona ini kita semuanya tetap berpegangan kepada ilmu kedokteran, tetapi kita bertawakal kepada Allah. Sudah laksanakan apa yang sesuai dengan ilmu kedokteran ini. Nah, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sudah kita renggangkan untuk tidak bersentuhan kulit. Maka diusahakan antara anak-anakku di mana saja berkerumun, yang jelas jangan bersentuhan kulit. Takut kalau yang di tangannya ada virus, bersentuhan kulitnya pindah ke kawannya, naudzubillah. Ini jaga semua dan jaga kebersihannya, selalu cuci tangan. Selalu cuci tangan. Ketemu dengan orang ya cuci tangan. Selalu cuci tangan. Itu yang harus kau kerjakan, kau jaga. Kalau sudah menjaga sesuai dengan petunjuk ilmu kedokteran, fatawakkal alam, bertawakal kepada Allah. Selalu saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di pondok ini dibebaskan dari segala macam penyakit, termasuk penyakit corona ini. Mudah-mudahan oleh Allah dibebaskan. Selalu berdoa, tapi semuanya Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. La yusibana illa ma kataballahu lana. Walaupun sudah berikhtiar dengan segala-galanya, itu masih ketentuan Allah masih ada. Ya, walaupun berikhtiar. Di Quran dikatakan ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, kalau yang takdirnya takdir mati, ia mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau mengisolasi diri, mengkarantina dirinya di atas menara yang kokoh supaya tidak mati, tapi mati pasti datang. Anak-anakku, kita sekarang berduka cita. Semalam saya dapat telepon almarhum Ustadz Haji Dhofir, Kiai Dhofir meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mungkin kalau anak yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 kenal beliau, yang selalu mengajar di masjid itu, baca Fathul Mu'in, ya semuanya lah ini kalau sudah takdir Allah. Kalau secara dohirnya mesti saya yang mati duluan, yang sudah tua. Itu Kiai Dhofir itu yang murid saya, alumni Darul Rahman yang ngajar di sini. Dia tekun, tabah ngajar. Kemudian sakit, pulang, ya sudah sampai kepada idza jaa ajaluhum. Maka semalam jam 11 malam saya dapat telepon bahwa almarhum Kiai Haji Dhofir sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan beliau termasuk yang mendisiplin pondok ini, termasuk yang mengajar begitu tekun puluhan tahun dia mengajar.
bukan 10 tahun, mungkin ada 20 tahun dia mengajar lebih di pondok ini, mungkin lebih, ya 20 atau 30 tahun mengajar di pondok ini, tekun, disiplin. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarganya semuanya diberikan kesabaran dan ketabahan. Ini yang terpenting, mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Ki Haji Dhofir sudah berangkat, kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal solehnya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Untuk itu kita bacakan Fatihah ala hadin niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letakkan di kitab itu. Saya bawa.